Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara, bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan. Dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita. Selain dengan pengalaman pribadi, salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. 2 orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah
ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka linknya ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Wow, luar biasa. Kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah hari ini, saudara. Di minggu pertama di bulan April ini, saudara. Dan saya percaya di bulan April, di bulan yang keempat tahun ini, Tuhan mencurahkan berkatnya berlimpah-limpah atas kita, saudara. Oke, kita masuk ke trimester yang kedua di tahun ini, saudara. Dan saya percaya Tuhan sedang mengkreasikan sesuatu yang baru dalam hidup kita terjadi, saudara, di tahun integritas ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, saudara, sebelum kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biar kita sepakat dulu dengan hadiratnya. Kita sepakat dengan kehadirannya di tempat ini, saudara. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah ada di sini dengan hati yang sepakat, ya Tuhan Yesus, merindukan kehadiran-Mu di tempat ini. Merindukan Engkau, Tuhan. Merindukan kasih-Mu, kuasa-Mu dinyatakan tempat ini, ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Yesus. Maka datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu saat ini di tempat dimanapun kami berada. Di rumah kami, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan rekan-rekan kami yang lain. Makasih ya Bapa di surga, bahwa kami mengalami perjumpaan dengan Engkau.
Dan pulihkan kami oleh kuat kuasa firman-Mu yang sanggup mengubah keadaan hidup kami ya Tuhan. Oleh perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Yes, amin Tuhan. Ku terima sekarang, amin, kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar. Dengan iman saudara, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Itu Engkau Yesus sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekali lagi, yes,
kemenangan darimu. Kami berdiri di atas iman kami yang teguh Tuhan. Kami berkata, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya. Oh, ku terima sekarang, yes, kemenangan dan ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan dengan iman, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sebab itu kami berani berkata, Engkau besar di dalamku, Engkau ajaib di dalamku. Kau besar, Kau hidup di dalamku. Pengharapanku jadi teguh lagi. Oh, Yesus, ku percaya, ku takkan menyerah, namun ku berserah. Orianda karalapa shikiana lalapataka. Yes, kami punya Tuhan yang besar. Ya, Kau dahsyat. Amin. 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 Shikiana lalabata karya labala shikiana lalababa. Shakalaba karalaba lalababa. Yes. Kiana lalababa shaka. Mari sembah Tuhan saudara, Dia hadir, Dia hadir. Dia hadir di sini saudara. Orala baba shaka narala baba karala bata karyanda karala bata shaka narala baba kiana narala baba bata shaka narala baba 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 shondo koryanda barala 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 baba. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib, Kau dahsyat. Engkau menjamin dengan nama-Mu yang ajaib dan perkasa, dengan nama-Mu yang besar Tuhan. Engkau yang telah berjanji kepada kami, dan kami berdiri saat ini ya Tuhan di atas iman kami. Kami percaya, kami gak hanya menuntut janji-Mu Tuhan, no, tapi kami percaya Tuhan. Kami gak nuntut, namun kami percaya pada waktu-Mu Tuhan indah segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saya mengajak kita semua angkat tangan kita, yuk. Aku punya Tuhan yang besar. Kami gak hanya nuntut-nuntut Tuhan, tapi kami mau percaya dulu Tuhan. Menggenapi imanku dan bersepakat percaya kuasa-Nya, kuasa-Mu Tuhan. Ku terima kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang. Kami mengangkat tangan kami. Dengan iman kami terima keajaiban-Mu, kemuliaan, kesembuhan. Kami terima. Ku terima sekarang kemenangan dari
Dimanapun kita berada, kita berikan tepuk tangan dan serukan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang telah berjanji setia ya Tuhan. Dan yang sanggup menggenapinya bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sanggup mengubah setiap ratapan kami menjadi sukacita dan tari-tarian Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Janji-Mu yang menegakkan kami, yang memberikan kami kekuatan sampai hari ini. Karena janji-Mu adalah ya dan amin. Janji-Mu itu hidup di dalam kami. Kami serukan haleluya. Yes. Karena kami tahu Engkau ada di dalam kami. Kami ada di dalam-Mu. Dan Roh-Mu sedang bekerja luar biasa Tuhan. Waktu kami menirukan nama-Mu, waktu kami meninggikan nama-Mu. Kau telah ubah ratapanku, yes, menjadi tarian. Amin. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau telah ubah, Kau telah ubah ratapanku, yes, menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Dengan iman, karena Roh Allah di dalamku, ku kan menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ayo, ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, hey, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, oh, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, ayo, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Ayo, dahsyat Tuhan. Ya, amin. Katakan, Kau telah ubah ratapanku, amin, menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan. Sekali lagi katakan, Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Hey, Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Yes, karena Roh Allah di dalamku, ku kan menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, oh, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, oh, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, oh, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Tuhan, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Haleluya. 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 Mari saudara kita satukan hati kita. Kita akan menaikkan doa syafaat pagi hari ini. Urabata shana baralava. Kinamata karalava ya shana lava. Urabata karalava ya shana lava. Urabata karalava ya shana lava.
Riba takalalaba, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Di bulan keempat kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua oleh karena Engkau, semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami mau berkata, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di bulan keempat ini Tuhan. Dan kami percaya di bulan ini Engkau akan terus menyertai kami. Bahkan bulan keempat ini akan lebih baik daripada bulan ketiga. Oleh karena Engkau yang memberikan anugerah dan kebaikan-Mu buat gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mau saat ini berdoa Tuhan. Lawat bangsa kami. Kami terus berdoa buat Indonesia. Kami percaya Indonesia dalam tangan-Mu. Indonesia dalam rencana-Mu. Dan apa yang Kau janjikan pasti digenapi hari-hari ini Tuhan. Itu rancangan yang bawa damai sejahtera. Rancangan yang bawa hari depan yang penuh pengharapan. Pencuri datang mencuri membinasakan. Tapi Engkau datang memberikan hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Biarlah itu terjadilah atas Indonesia. Di setiap pulau-pulau. Setiap desa-desa. Di setiap kota-kota. Di setiap penduduknya. Tuhan Engkau mencurahkan roh-Mu ya Tuhan. Pentakosta ketiga. Melawat bangsa kami ya Tuhan. Memulihkan Indonesia. Dan kami percaya jutaan anak-anak muda dimenangkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Urabatakaralaba, syakaralabalaba, ribatakaralabaya, syakaralabalaba, uralabaya, ralabaya, syakalaba, ribatakaralabalaba, syakaralaba. Kami berkati pemerintahan kami Pak Jokowi ya Tuhan pagi hari ini. Berikan roh hikmah dan takut akan Engkau. Dari pusat sampai daerah Tuhan lawat ya Tuhan. Biarlah setiap daerah terus dibangun ya Tuhan. Terus dipulihkan ya Tuhan hari-hari ini Abah. Kami memberkati Indonesia dan setiap pemerintahan yang ada. Tuhan yang tuntun semua Abah. Terima kasih Tuhan. Iralabaya syakalalabala. Ribatakaralabaya. Tuhan juga lawat setiap gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memulihkan, bahkan secara khusus kami juga berdoa untuk setiap mereka yang menderita COVID-19. Tuhan kami berdoa mereka yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah-rumah. Tuhan pagi ini biarlah kuasa kesembuhan itu mengalir, menyembuhkan ya Tuhan. Urabatakaralaba, syakalalaba, ya syakalalaba, ribatakaralaba. Tuhan lawat juga para dokter, para perawat-perawat. Tuhan melindungi, Tuhan menjagai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa para pembina rohani kami. Gembala sidang kami Paniko, Tuhan bisa keluarga besar mereka. Tuhan jagai, Tuhan terus urapi ya Tuhan. Beserta keempat wakil, Tuhan terus pakai mereka Tuhan. Terus menopang Paniko ya Tuhan. Terima kasih berkati juga karayon kami Pak James, wakilnya Pak Edi. Tuhan berkati gereja-Mu GB Dharma Wangsa Square. Tuhan kami percaya gereja-Mu ada dalam tangan Tuhan. Gereja-Mu ada dalam rencana-Mu Abah. Berkati gembala kami Pak Bambang, Bu Indri. Yang Tuhan pagi hari ini juga hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan pengurapan-Mu mengajar Tuhan. Dan pengurapan-Mu turun atas setiap kami Abah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Pak Tatang Bu karena semua pengerja jemaat dalam tangan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami pagi dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami yang lemah dikuatkan. Kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Ini doa kami Abah. Kami minta dalam satu nama, itu di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkaulah sumber sukacita kami ya Tuhan. Dan terima kasih Engkau telah memenuhi sukacita kami ya Tuhan. Yesus dengan anugerah, keselamatan yang telah Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sukacita kami penuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Terima kasih Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan
kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami bersyukur padamu Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Makasih Tuhan Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Terima kasih Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Oh, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Amin. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Amin Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri
Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Roh Kudus. Terangi hati kami saat ini Bapa. Apa yang ingin kami renungkan. Sekalipun berkali-kali kami telah membacanya. Namun di saat kami merenungkannya hati kami remuk Tuhan. Mengingat kasih-Mu yang tidak ada batasnya. Jadikan hati kami semua tanah baik. Di saat kami mendengar firman-Mu, Roh-Mu bekerja Tuhan. Menyanggupkan kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Dengan keyakinan Engkau pasti mengabulkannya. Dan semua yang percaya katakan, amin. Shalom saudara. Kemarin saya berdoa apa yang harus disampaikan Tuhan. Dan Tuhan ingatkan 2 Timotius 3 keadaan manusia di akhir zaman. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan karena sukar manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka membual, menyombongkan diri, suka fitnah, berontak terhadap orang tua, enggak tahu terima kasih, tidak peduli agama. Lalu di ayat 3, tidak tahu mengasihi. Dan kalau ada sesuatu yang terjadi di antara kami, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Saudara, kita sudah mempelajari beberapa hal yang Tuhan suka. Dan sesudah merendahkan diri, yang berikut yang Tuhan suka adalah pengampunan. Di dalam perjanjian baru, bagaimana seharusnya kita mengampuni? Apakah seperti di dalam doa Bapa kami? Coba ingat. Doa Bapa kami suruh kita berdoa bagaimana? Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami telah mengampuni yang berkesalahan pada kami. Dan itu jauh saudara daripada yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Di Efesus 4 ayat 32 firman Tuhan katakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Bagaimana mengampuninya? Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau kita mengampuni seperti Allah mengampuni, kita lihat Ibrani 10 ayat 17. Bagaimana Allah mengampuni kita. Allah berkata, aku tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan mereka atau kesalahanmu. Jadi kalau Tuhan mengampuni, dia lupakan. Dia lupakan. Dan Tuhan mau kita juga kalau mengampuni, mengampunilah seperti Tuhan mengampuni. Sesudah mengampuni, kita lupakan. Bahkan sesudah itu dikatakan, berkati mereka yang menganiaya kamu. Yesaya 43 ayat 25 dan 26. Tuhan mengatakan,
Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Jadi nggak disuruh-suruh, saudara. Oleh karena aku sendiri, karena Tuhan berbelas kasihan, karena Tuhan mengasihi kita. Dan aku tidak mengingat-ingat lagi dosamu. Ini cara Tuhan mengampuni. Seperti dalam Mazmur 103 ayat 12 ya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Lagu tadi luar biasa, saudara. Seluruh pengajaran pengampunan ada di dalamnya. Kalau Tuhan mengampuni kita, dikatakan sejauh timur dari barat. Dan dunia ini kan bundar, saudara. Jadi timur ke barat, terus tidak ada habisnya. Kasih Tuhan tidak berkesudahan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru setiap pagi, baru lagi. Besar setiamu Tuhan. Tuhan menghapuskan kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Pengampunan tidak menyimpan dendam. Amin. Kalau kita berkata, aku sudah ampunin dia. Tapi kalau aku lihat congornya, aku gak bisa lupain apa yang setan itu buat kepadaku. Itu berarti kita belum mengampuni. Itu masih penuh dengan dendam. Nah, dalam Kolose 3 ayat 13 diingatkan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Bagaimana caranya? Bagaimana takarannya? Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya ini ya saudara ya. Jadi kalau udah ada saudara yang masih, ya apa kabar ya, baik ya, shalom. Rambut kamu aku ingat seperti teman kita dulu. Hah? Maksud lo yang itu? Setan itu. Maka orang ini belum bisa melupakan, apalagi mengampuni, saudara. Oke, ada lagi ya. Tidak mau mengampuni itu adalah penghalang bagi doa kita. Markus 11 ayat 23 sampai 25. 23 dan 24 mengajarkan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa berkata kepada gunung ini, pada persoalan ini, pada penyakit ini, beranjak, tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, banyak orang yang suka bertanya, Pak Pendeta, 2 ayat ini saya sudah sungguh-sungguh percaya. Kalau saya doa, saya yakin benar akan menerimanya. Tapi kenapa belum terjadi? Maka ayat 25 dan 26 ini adalah pelengkap syarat supaya doa kita dikabulkan Tuhan. Dan Tuhan ingatkan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini baru ada barang sesuatu dalam hatimu, belum lagi
dendam, ya, sekedar nggak suka gitu ya. Beresin dulu. Ayat 26 mengatakan, karena jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan ini sering menghalangi doa kita, saudara. Kenapa? Karena iman atau percaya, dia bekerja oleh kasih. Galatia 5 ayat 6 dikatakan, hanya iman yang bekerja oleh kasih, ya, bagian B, ya. Bagian A-nya nggak perlu kali ya. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Berarti kalau hati kita tidak mengasihi, kalau masih ada ganjelan atau kotoran dalam hati kita, iman kita tidak bekerja. Nah, bagaimana Tuhan mau mengabulkan? Markus 11, 23 dan 24-nya. Kalau syarat yang 25 dan 26 belum kita lakukan. Ya, kadang-kadang memang ada syarat, saudara, ya. Nah, dalam hal ini memang itu adalah syarat. Kita tidak akan bisa membuat iman kita bekerja kalau hati kita tidak mengasihi. Satu waktu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, Matius 18 ayat 23 sampai 35. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah dia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Saudara kira-kira mau tahu berapa lama seseorang yang average, ya, gaji buruh di Israel harus bekerja untuk mendapat 10.000 talenta? Kira-kira 2 keturunan, saudara. Jadi sekalipun seumur hidup dia harus kerja untuk membayar hutangnya, tidak akan cukup. Lalu karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan, ya sudah, jadikan budak, anak istrinya jadikan budak juga, dan segala miliknya sita untuk pembayar hutangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah raja, katanya, sabar tuanku raja, segala utangku akan kulunaskan. Apa yang terjadi? Raja itu melihat dan tergerak oleh belas kasihan, sehingga dia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ini sama juga, saudara, ya, seperti membebaskan dan menghapuskan dosa seseorang. Tapi ketika hamba itu keluar, dia ketemu dengan seorang hamba lain yang berutang kepada dia cuma 100 dinar. Nah, upah kerja di sana rata-rata 1 dinar untuk 1 hari. Jadi cuma upah 100 hari, kalau dibandingkan dengan 10.000 talenta, 2 keturunan, dia harus bekerja. Ini cuma 100 hari, dan yang 10.000 dinar sudah talenta sudah diampuni. Ini yang cuma ngutang 100 dinar, cuma 100 hari kerja, dia nggak rela. Dia tangkap, dia cekek kawannya. Katanya, bayar hutangmu. Kalau enggak, masuk, serahkan ke dalam penjara sampai engkau melunasi hutangmu. Melihat itu, ada kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka, ya, tuanku raja. Kemudian raja itu menyuruh, panggil orang itu, kata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Tuannya itu marah dan menyerahkannya kepada algojo
sampai dia melunasi seluruh hutangnya, masukkan penjara. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku di surga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kenapa disebut jahat? Karena dia mau diampuni, tapi dia tidak mau mengampuni. Ya. Sekarang kita udah mulai nangkep sedikit ya. Kalau mau kita dibenarkan, mau setiap saat bisa berhubungan dengan surga, bisa menghadap tahta kasih karunia Bapa, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Hatimu dijaga baik. Setiap saat kita bisa menghadap Bapa. Selain mengampuni orang lain, ada lagi yang harus diampuni. Kita harus mengampuni diri kita sendiri. Ini jarang diajarin, saudara ya. Tapi kemarin waktu saya berdoa, saya tertarik membaca ini. Di 1 Yohanes 3 ayat 18-21, Yohanes mengajarkan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah saja, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita kan sudah dibenarkan oleh darah Yesus. 19, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Kalau kita percaya, Bapa telah mengampuni kita. Dia lupakan segala pelanggaran kita. Bahkan dikatakan dilemparkan segala pelanggaran ke dalam jubir laut yang paling dalam. Sejauh timur dari barat dijauhkannya pelanggaran daripada kita. Maka kita pasti yakin harusnya bahwa kita sudah dibenarkan, disucikan oleh darah Yesus. Namun kadang-kadang seperti di ayat 20 dikatakan, kadang-kadang kita dituduh olehnya. Oleh siapa? Oleh iblis. Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Jadi kadang-kadang saudara, waktu kita mau menghadap Allah Bapa, kita mau menghadap tahta kasih karunia-Nya, ada suara si jahat, si brengsek. Dikatakan, kamu mau menghadap surga lagi. Ingat nggak? Kamu dulu tuh gimana? Nah itu saudara ya. Hati kita menuduh kita. Tapi hati itu dikobarkan oleh si jahat. Di ayat 21 dikatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, jadi waktu kita yakin bahwa kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus, maka hati kita tidak menuduh kita. Kalau iblis menuduh, kita katakan itu sudah dilupakan, sudah dibuang ke dalam dasar laut. Tuhan sudah melupakan, aku juga sudah melupakan. Seingat dulu seorang hamba Tuhan besar, Kathryn Kuhlman. Ya, satu waktu dia ingin menikah karena memang gak terlalu cantik, saudara ya. Satu hari dia ketemu seorang ganteng evangelis namanya Mr. Waltrip kalau gak salah. Lalu Mr. Waltrip mengatakan cintanya. Wah, gak pikir panjang lagi, gak doa lagi. Kathryn Kuhlman menerima dia menjadi suaminya. Tapi beberapa bulan kemudian ketahuanlah bahwa Mr. Waltrip belum cerai dari istri pertamanya. Bahkan dia punya anak yang beberapa, mungkin 3 ya, gak disebut. Lalu Roh Kudus katakan, Kathryn,
You have to choose. Engkau harus pilih. Engkau pilih aku, kembalikan Mr. Waltrip pada keluarganya. Kalau engkau pilih Mr. Waltrip, aku, kata Tuhan, akan meninggalkan engkau. Dan Catherine gak tahu harus bagaimana. Dikatakan dia jalan seperti jalan di jalan yang buntu. Di sini tembok, kiri kanan tembok, cuma satu. Dia bisa lihat ke atas. Andai kata Roh Kudus, aku pilih engkau. Karena aku tahu, aku salah. Aku terjebak Tuhan. Aku kembalikan Waltrip. Saat itu, saudara ya, dia melayani dan kembali. Tuhan menyertai, Roh Kudus mengadakan mujizat-mujizat melalui Catherine. Satu waktu seorang yang ya duniawi, saudara ya, dia ingin mengganggu hamba Tuhan ini. Dia katakan, Catherine, kemanain tuh Mr. Waltrip suamimu? Apa Catherine jawab? Catherine yang itu sudah mati, sudah dikubur. Ini Catherine yang baru dalam Tuhan Yesus. Yang lalu sudah berlalu, yang lalu sudah diampuni. Saudara, dengan sikap ini kita sudah mengampuni diri kita sendiri. Kadang-kadang ini sesuatu yang sering terjadi, saudara ya. Kalau suami istri lagi cekcok, lalu itu sedikit menggawat, memuncak. Kadang-kadang tuh masing-masing mengingatkan akan kesalahan-kesalahan masa lalu. Kamu ingat nggak? Kamu nyakitin aku. Wah, disebut satu-satu lagi. Lalu yang suami balas, emang lu kurang dosa? Lu dulu begini-begini. Nah, ini saudara. Selama masih ada sikap seperti ini, doa kita terhalang. Dalam 1 Petrus berapa tuh ya? Dikatakan suami-suami, hormatilah istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia, supaya doamu jangan terhalang. Ini penting, saudara. Kalau kita lakukan ini, harus ada yang mau merendahkan diri. Tidak ada satu orang pun tanpa kesalahan. Semua orang telah berdosa, firman Tuhan ngomong. Kalau bilang tidak, aku tidak berdosa, kita bohong. Karena firman katakan semua orang telah berdosa. Dan kehilangan kemuliaan Allah, gak bisa menghadap. Tapi oleh darah Tuhan Yesus, kita diampuni, dibenarkan. Jadi dalam hal suami istri mulai lagi saling menuding, paling baik adalah berdamai. Berdamainya rendahkan dirilah. Salah satu harus mulai, sayang, ampuni aku. Aku salah, tapi itu sudah berlalu. Tuhan sudah melupakan, Tuhan sudah mengampuni. Masa kita ingat-ingat terus, emang kita lebih dari Tuhan. Dan dengan demikian itu akan diperbaiki keadaannya. Saudara pikir itu hanya kepada orang-orang kebanyakan? Enggak, saudara. Rasul besar, Rasul Paulus, dia juga harus mengampuni dirinya sendiri. Dalam Filipi 3 ayat 12 sampai 14, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Maksudnya aku mencapai kedewasaan dalam kasih. Belum. Melainkan aku mengejarnya. Ya, ini semua bicara tentang kasih. Mengejar kasih. Kalau kita mendapatkan kasih yang seperti Tuhan, kita dewasa. Paulus katakan, aku belum sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya
Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, telah dewasa, ya. Tapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Ada lagunya kan? Kulupakan dan berlari capai tujuan, itu ya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa hadiahnya? Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, 1 Petrus 3 ayat 7. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hormati mereka sebagai teman pewaris dari anugerah, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saya nggak tahu. Yang pasti, kalau Tuhan mengingatkan, pasti ada yang memerlukan firman ini. Tadi sebelum kita mulai kebaktian ini, Roh Kudus melawat begitu kuat, saudara, karena menyanyikan sejauh timur dari barat. Dan Tuhan ingatkan, demikian besar cintaku kepadamu, tidak ku ingat-ingat lagi pelanggaranmu. Petrus pernah bertanya pada Tuhan Yesus, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni kalau orang berkesalahan padaku? 7 kali kah? Dan Tuhan Yesus katakan, no, 70 kali 7 kali dalam sehari. Apa mungkin 490 kali dalam sehari kita disakiti? Jadi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah terus-terusan. Dan kalau orang yang menyakiti kita minta maaf, kita harus memaafkannya. Nggak bisa, wis tak kandani. Ini bahasa. Aku kan sudah ngomong berkali-kali. Kok nggak ngerti sih lu? Kalau dikasih kata-kata mutiara, sudah firman Tuhan beda. Kalau dia nyakitin lagi, ampuni aku kak, ampuni aku kak. Ya sudah, Tuhan berkatimu. Dalam keluarga ini sering, saudara, nyakitin lagi, mencela lagi. Apa nggak cukup? Kalau dia katakan maaf, ya sudah, I love you. Ini perjamuan ya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini
Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kalau tidak keberatan, ikutin doa saya. Katakan, Bapa di surga, Bapa di surga, sekarang kami mengerti sekarang kami mengerti. Engkau menginginkan Engkau menginginkan kami ramah, kami ramah, penuh kasih mesra, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. dan saling mengampuni. Seperti Engkau telah mengampuni Seperti Engkau kami. telah mengampuni kami. Kami tidak mengingat-ingat lagi Kami tidak mengingat-ingat lagi kesalahan sesama. kesalahan sesama kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menghapus dosa kami, pemberontakan-pemberontakan kami. Oleh karena keinginan-Mu sendiri, untuk satu tujuan, di saat kami mengerti, kami telah dibenarkan, Amin. dan kami telah mengampuni diri kami sendiri, maka berkat-Mu akan turun. Doa kami tidak terhalang lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini izinkan kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu. Siap. Di tangan-Mu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Tuhan ingatkan satu dosa lagi saudara, ini sama juga jahatnya. Namanya dosa kelalaian. Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jika seseorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Dosa besar kecil ya tetap dosa, saudara. Dan kalau nggak dibereskan, upah dosa itu maut. Maksudnya apa? Jika seseorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya. Banyak, saudara. Kalau saudara kita yang kita lihat udah payah, kekurangan banget. Kalau Tuhan bicara, bantu dia. Dan kita tidak melakukannya, ya itu dosa lalai. Kalau Tuhan suruh kita berdoa, kita nggak melakukannya, ya itu dosa lalai. Oh Tuhan ampuni, ampuni, ampuni. Ampuni kami. Dalam nama Yesus. Mari kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Pegang roti di tangan kanan. Tinggi di atas kepala. Pada malam Tuhan Yesus akan diserahkan. Dia mengambil sepotong roti, mengucap syukur. Lalu memecahkan roti itu sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah untuk kamu.
tubuh Kristus dipecah. Supaya gereja-gereja bersatu. Supaya keluarga-keluarga dipulihkan. Waktu pengampunan Tuhan turun, pemulihan terjadi. Waktu kita mengimaninya, kita juga telah mengampuni diri kita sendiri. Maka pemulihan itu turun. Dan di saat kami ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, dan makan roti yang adalah tubuh Kristus, maka pemulihan itu mulai terjadi. Bukankah roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ucap syukur dan makanlah. Terima kasih Tuhan. Kemudian Tuhan mengambil cawan yang berisi anggur. Tuhan Yesus katakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya dalam perjamuan kudus, buatlah peringatan akan aku. Bukankah anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mensucikan kami, membenarkan kami, menyembuhkan kami. Mengucap syukur dan minumlah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Pengorbananmu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Saya percaya saat ini kita telah dibenarkan. Amin. Apa yang menjadi doamu, mari. Sementara kami menyembah. Naikkan doa permohonan. Pemulihan Tuhan. Urapan Roh Kudus menghancurkan setiap beban. Nama Yesus. Kami punya harapan kembali. Punya harapan kembali. Kami percaya semua akan dipulihkan. Keluarga-keluarga juga dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Sakit penyakit disembuhkan. Keuangan dipulihkan. Semuanya menyertai. Biarlah kita pulang bawa damai sejahtera Allah Bapa, belas kasihan Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus. Semua itu menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha, dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Amin. Tuhan pasti memberkati. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ke kanan ke kiri, keturunanmu
oleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Tuhan dimuliakan, kita semua yang bernafas memuji-muji namanya. Karena besar kasih sayang Tuhan, yang memberi sahabat, Yesus ku bersyukur dan ku berserah dari Mari ingini dia, saudara. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Sembah Kau, Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. kami datang dengan rindu kepadamu Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hati. Sekali lagi katakan, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan,